Torik itu bisa dijadikan zikir. Ibu pengen dapat keturunan, cuman syaratnya harus berwudu dua-duanya. Nah kamu orang itu ibu jimanya jam 4 pagi, malah kadang ada yang adzan subuh, yuk tidur lagi. Bu, jima itu ilmunya sebelum tidur, itu sunnahnya. Nah ini bu ngikutin ilmu ini. Mau nggak dikasih ilmu? Aku sebenarnya males loh bilangin ini. Aku nggak ada pasangan masalahnya. Bu, nih dengerin. Ilmunya itu nanti akan terlahir nih anak-anak yang baik, gampang dididik, gampang dinasehatin, anak yang selalu menyenangkan orang tuanya. Kenapa? Karena dari nolnya kita pakai syariat. Adabnya itu dijalankan. Itu kan tuntunan Rasulullah dalam kitab Qurratul Uyun, bagaimana tata cara adab berjima. Jima itu kan harapan kalian pengen dapat keturunan kan? Dari situlah ternyata kita mulai berikhtiar dan juga kita bersyariat menjalankan itu supaya kita punya anak keturunan yang baik menurut Allah dan menurut kita. Alhamdulillah. Udah terlanjur anaknya 3, udah gak pengen punya anak lagi. Yang penting setelahnya itu kita ngikutin adab, karena dulu kita belum tahu ilmunya. Ini yang masih proses mau bikin anak lagi nih. Nih dengerin enggak? Ada yang perawan dimanja buat masa depan. Ya Bu ya. Nih, mau jima, mau tidur itu wudu. Dan jimanya sebelum tidur itu sunnahnya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, kalau jimanya mau tidur badannya masih wangi, mulutnya masih wangi. Lah jimamu jam 3, mulutmu ki mambu apa? Terus gak karu-karuan nih bojomu ya mambu, koyo mambu, keringetnya beroto surut dindi. Makanya anak lahir jeriteng. Bu, ini loh keawaman ilmu. Itu ustadz tuh anaknya pada bening-bening, ngerti gak? Lo ngerti ilmu. Nah, kalian suruh ngaji susah banget. Ya Bu ya, ini loh ngajinya Bu ya, ilmunya itu. Terus ngadep kiblat, angkat tangannya, baca berdua. Allahumma jannibna syaitona wa jannibna syaitona ma razaqtana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Apa artinya? Wa qina adzabannar. Supaya nanti seandainya dari kita berdua berjima, engkau jadikan itu satu janin. Janin tersebut menyenangkan kita orang tuanya, bukan janin yang dia membawa kita ke api neraka. Itu Bu, doa lah kamu. Kalau doa mau bismillah barang. Ayo jang cepetan. Sholat subuh. Ada yang begitu ada? Yo anakmu makannya lahir yo kayak ngono. Dikunci sama mamanya di dalam, begitu dibuka pagarnya, naik pagar tetangga. Kalau kadang-kadang naik pohon tetangga. Karena itu, Bu, ngerti nggak? Anak itu nurut atau dari awalnya. Salah, disertakan juga. Ya Allah, tolong seandainya ini dari kita berjima ibadah berdua, Engkau jadikan keturunan, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh. Berarti harapan kita pengen anak laki. Itu dari situ. Lah, udah usia 4 bulan lewat, 5 bulan baru dibacain. Pengen anak apa Neng? Laki, yuk baca surat Yusuf. Udah kelewat, udah ada tandanya. Ngerti nggak? Jadi tadiannya, niatnya itu dari awal ketika masih proses program. Ngerti nggak? Makanya kan dalam medis itu ada Ibu, kalau pengen punya anak laki berarti dia banyak makan protein hewani. Apa itu protein hewani? Ikan. Ayam, daging, Ikan. minimal telur. Nek nanti daging telur, sing penting amis-amis ya teri ra apa-apa lah. Teri karo kacang saya rasa enak ya. Iya, enak banget sama sambel. Ke sambel. Ya Bu ya. Jadi kalau kenapa langsung demikian? magang ini. Karena dari surat At-Tariq tadi, keturunan kita itu keluarnya dari cairan mani yang keluar dari tulang sulbi, surat At-Tariq. Makanya mani itu tidak najis, karena mani itu dari sari-sari makanan. Caranya gini, Ibu pengen punya anak lagi. Tuh, Sanum kan dekat dia program Sanum ya. Tuh pengen punya anak lagi. Nih, dengerin.
pengen punya lagi kan? Caranya dari pagi ibu menunya ikan-ikanan. Dari pagi suamimu makan ikan, dirimu makan ikan, sebangsa ikan semuanya, minimal teri loh. Nenek anu kan teri kan bukan? Oh, yang penting habis kan nenek teri ya sering lah. Malah waktu rasanya segama. Enak kan teri. Ya, jadi ikan-ikanan, daging-dagingan. Nanti ketika jima malam, sari makanan itu keluar dari tulang sudik. Maka dari situ itu termasuk usaha dohir kita, usaha secara akal kita, ngerti nggak? Jadi keluar tersebut cairannya itu proteinnya hewani semuanya, jadi bisa direncanakan walaupun semuanya kuasa yang punya anak perempuan berarti makannya sayur-sayuran, mentang-mentang sayur segala daun dimakan ibu. Daun ceri, daun mangga, daun ini enggak dong. Daun-daun yang cuman yang enggak boleh daun paya. Kalau ini menurut medis bukan syariat. Kenapa enggak boleh daun paya? Orang yang program atau dia sudah mengandung, ini yang hamil enggak boleh makan daun paya. Kenapa? Bukan mitos. Ini dari dokter karena daun paya itu banyak mengandung zat perekat namanya melamin. Karena saya sendiri mengalami dulu, Bu. Lahiran anak saya yang ketiga, ya itu saya sering kan nggak doyan makan ibu, sibuknya nggak doyan makan. Akhirnya sama jamaah itu ada jamaah yang dekat sama saya itu setiap hari bikin lalapan daun paya, timbang sambal dan karena makannya bareng sama jamaah jadi enak. Makanya di bawah pohon lah, kan adem ya, tapi nggak ngomongin orang. Ya Bu ya. Jadi sering begitu seminggu sekali. Akhirnya ketika proses lahiran itu ari-arinya lengket. Dokter langsung tahu ibu sering makan daun paya. Bu, kadang-kadang ada yang nggak bisa keluar ari-ari, bisa menyebabkan orang tuanya meninggal. Jadi zat perekat atau melamin bahaya ibu ya. Jangan, mendingan jangan. Karena saya sudah mengalaminya. Itu langsung tahu Bu. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan itu hari-hari bisa keluar dengan usaha tim medis ya Bu ya. Itu anak saya yang ketiga itu pernah seperti itu ya. Jadi ibu nih programnya gitu. Boleh juga ibu kadang-kadang orang pulang dari Mekah, bagi kurma muda dong, ngerti nggak? Iya. Itu makan kurma mudanya di jus, pakai 7 sendok air, 3 sendok madu, lalu di jus pakai setengah gelas air. Setelah itu diminum 2 jam sebelum jima. Lah minum jus kurma Rebo, nyapore Jumat. Terus kuwi jus kurma wi melu ning ndi metu ning ndi wi? Air kencing. Udah habis. Ini ilmu nih Bu, ilmu, ngerti nggak? Kalau saya bawa kurma muda, saya kasih tahu jamaahnya. Nih, suamimu makan kacang almond 2 jam sebelum jima. Kamunya ngejus kurmamu udah. Lah, aku kok nggak jadi-jadi ya Mi? Gimana caranya? Aku minum jus kurmanya hari Minggu, nyampurnya Jumat. Jadi Minggu sekarang, Jumat besok. Terus itu lari kemana? Masuk spiteng. Iya, kan menurut dokter juga enggak ini, karena kan tiap hari itu keluar. Iya. Kalau ibu makan dari pagi, nutrisinya dijaga, malam jima ketemu akan pas. Diiringin dengan doa. Caranya gitu. Makanya mau nyampur bacaan. Ya Allah, baca doa tadi aja nggak hafal, apalagi atorik. Kesuwen. Bu, pengen punya anak yang baik kan? Ibu yang gede baca Qur'annya bagus, yang kedua hafal Qur'an, yang ketiga pintar baca kitab. Kenapa? Orang tuanya gitu. Kenapa ustazah itu anaknya baik-baik? Karena diprogram, paham Bu? Sesuai dengan ilmu. Oh kadang-kadang tuh kalah dengan nafsu kok ilmumu. Iya toh? Udah inget nih ibunya karena sering ngaji. Ya doa dulu. Halah kesuwen wis toh ini. Penting. Nah itulah Bu ya. Simpelnya itu karena memang kegoda sama jin. Cara jin supaya kita tidak punya keturunan yang baik. Supaya nanti sekeluarga jadi temannya jin di neraka. Itu jin goda kita. Na'udzubillah. Makanya ibu kudu sabar.
punya anak yang beda dengan anak tetangga, sabar. Sabarnya kita. Ibu nih, anaknya ya Allah, belingnya minta ampun. Udah beling, tambeng, apalagi? Suka nyolot kalau orang tua ngomong. Caranya gimana? Ini solusinya karena sudah terlambat. Harusnya kan dari kecil, dari tadi usia 0 tadi. Karena sudah terlambat, sudah lahir anak kita kelakuannya begitu. Caranya minta penyelesaian kepada Allah. 1, anak sering disedekain. Ibu ngaji ke masjid, mau masukin infak. Ya Allah, dengan sedekahku hari ini, tolong jadikan anakku menjadi anak yang baik, dunia dan akhiratnya. Masukin, bunyinya klinting, piro kuwi? Gopek. Gopek itu apa? Cari malaikat ngene, dongane oke gua anake gopek. Itu jadi tolak ukur juga ibu keikhlasan. Ibu jawab lagi, dikit banyak yang penting ikhlas mi. Iya emang, cuman lebih bagus banyak caranya gitu ukurannya bu. Kalau ini itu sedekahnya lebih banyak, diniatkan buat kebaikan anak, anaknya berkahnya lebih banyak. Anak udah cakep, lisannya bagus, pinter ilmu dunia, pinter ilmu akhiratnya. Itu ibu patokannya istiqomah. Yang penting dikit ikhlas. Gak bisa dijadikan itu kalau sedekah ya bu ya. Jadi harus kita ikutin hajat kita itu seperti apa. Boleh bu begitu. Kalau enggak ibu gini, ibu santuin anak yatim nih nanti tanggal 10 Muharram. Santuin anak yatim, lalu ibu elus tuh kepala anak yatim. Pelan-pelan elusnya ujung ini. Ngelusnya itu ilmunya ibu. Tangan kita dibuka, tangan kanan. Ini jari jemari dibuka. Lalu dirapikan dari depan ke belakang. Rambut yang tersentuh jari jemari kita, satu helai rambutnya anak yatim itu satu hajatnya kita yang merapikan tadi. Gak minta doa anak yatim pun secara langsung Allah sudah sampaikan hajat itu. Kalau ibu ngerti ilmunya. Yang kedua, kalau anak yatim wis tuwek, wis dewasa, dia nggak mungkin dibuka kerudungnya kan. Caranya gimana? Gak maksa juga ibu. Sini neng mau dilus nih. Nggak. Caranya gimana solusinya? Ibu kasih kebahagiaan anak yatim sampai rumah, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Boleh disebut nggak? Boleh. Ya Allah, barusan aku santuni anak yatim ya Allah. Tolong saya punya hajat, punya usaha, suamiku mudah-mudahan kau lancarkan usahanya. Rezekinya halalan thayyiban untuk pendidikan anak. Penting bu, ngerti nggak? Disehatkan seluruh keluarganya. Banyak tuh, ada berapa tadi doanya? Berarti dia ngasihnya gede itu. Berdoanya banyak 1 lembar 2.000. Bu, iya. Malu sama Allah. Makanya ketika kita sedekah secara hukum tidak boleh disebut di hadapan Kenapa? Haram. Jatuhnya hilang pahalanya. Tapi kalau disebut di hadapan Allah boleh. Malah itu sedekah bisa berfungsi sebagai tawasul. Apa itu tawasul? Pengiring doa. Makanya kan kalian pedomannya begini. Ini aja, kamu kan pengen hajatnya cepat nyampe nih, santuni anak yatim. Jadi kita menyantuni anak yatim tersebut hukumnya sebagai tawasul. Tawasul itu pengiring doa. Kita punya hajat, iringi, senengi atau santuni anak yatim. Setelah itu kita doanya hajatnya minta sama itu kuncinya. Paham ibu? Nih, udah capek saya, udahlah. Ibu udah ngerti? Berarti udah ngerti mau udah. Ada yang bertanya enggak? Ada yang bertanya enggak?